Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman setia. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sudahkah Anda bersyukur untuk sore hari ini? Nah teman setia, di kesempatan yang indah ini, teman-teman hebat pasti sudah menantikan ya. Jam 3 waktunya belajar bersama Suara Salatiga. Nah, ini di studio juga sudah hadir. Ada ibu guru yang cantik-cantik sudah akan siap memberikan pelajaran. Kita sapa dulu ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Nah, ini kemungkinan besar nanti akan belajar tentang IPS ya? Iya, betul. Oke, akan belajar tentang apa nanti? Tentang dinamika kependudukan. Oke, luar biasa. Nah, teman setia dan juga teman hebat, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung berikan waktunya kepada Ibu Guru ya. Silakan Ibu Guru. Terima kasih. Selamat sore teman setia Suara Salatiga. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester Gasal untuk mata pelajaran IPS. Kita akan mempelajari tentang jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, serta etnik dan budaya. Sebelumnya, kita perkenalkan dulu ya. Nama saya Ibu Muslihatun Syarifah dari SMP Negeri 8 Salatiga yang beralamatkan di Jalan Argo Tunggal Tingkir, Kota Salatiga. Hari ini Ibu tidak sendirian. Ibu ditemani oleh Ibu Woro Triharjati dari SMP Negeri 2 Salatiga. Hai. Yang beralamatkan di Jalan Kartini nomor 26 Salatiga. Jika kalian ingin lebih kenal dengan kami, bisa menemui di sekolah masing-masing. Baik Bu Woro, perkenalan sudah. Sekarang kita akan membahas materi yang pertama dalam dinamika kependudukan, yaitu tentang jumlah penduduk. Baik Ibu Iva dan teman setia dimanapun berada, menurut data Biro Pusat Statistik tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 238 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar memiliki keuntungan dan kerugian. Coba kalian berpikir, keuntungan apa yang dimiliki oleh negara yang jumlah penduduknya besar? Iya, salah satunya adalah berlimpahnya jumlah usia produktif. Sedangkan apa kerugiannya dengan jumlah penduduk yang besar? Jawabannya, bila jumlah penduduk yang besar tersebut memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Jumlah penduduk yang terbesar ada di Pulau Jawa dengan kepadatan 1030 jiwa per kilometer persegi. Penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa ini menunjukkan persebaran penduduk yang tidak merata. IPS itu sangat luas karena meliputi sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi, serta berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lanjut lagi. Mengapa persebaran penduduk terpusat di Pulau Jawa? Mengapa Pulau Jawa menjadi daerah terpadat di Indonesia? Pulau Jawa adalah daerah sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Faktor yang menyebabkan Pulau Jawa padat penduduknya adalah: yang pertama, karena sebagian besar lokasi di wilayah Pulau Jawa mudah terjangkau. Yang kedua, Pulau Jawa menjadi pusat perkembangan politik pada masa Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Yang ketiga, pusat pemerintahan Indonesia yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Yang keempat, kota-kota besar sebagian besar berada di Pulau Jawa. Serta sarana prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lain di Indonesia. Sedangkan beberapa wilayah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk.
berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, dalam pertumbuhan dan persebaran penduduk Indonesia, 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kondisi ini sudah terjadi sejak lama. Meski pemerintah selalu melakukan upaya penyebaran penduduk keluar Jawa dan Bali melalui program transmigrasi sejak zaman pemerintahan Belanda hingga Indonesia merdeka. Pada tahun 2010, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 18,1% dari seluruh penduduk Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk 760.000 jiwa atau 0,3% dari seluruh penduduk Indonesia. Masih di tahun 2010, kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk sangat bervariasi antar provinsi di Indonesia. Provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah DKI Jakarta, mencapai 14.469 jiwa per kilometer persegi. Kemudian provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Papua Barat, hanya 8 jiwa per kilometer persegi. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata menjadi permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Diperlukan cara untuk memeratakan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara pemerataan penduduk di Indonesia adalah melalui perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang penduduknya. Perpindahan penduduk dapat dilakukan dengan keinginan warga sendiri maupun melalui program pemerintah. Penduduk adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Penduduk bisa dikelompokkan. Hal ini disebut dengan komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang biasa digunakan yakni usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan ketergantungan. Mengapa komposisi penduduk di suatu wilayah perlu dikaji atau dipelajari? Komposisi penduduk penting diketahui sebagai dasar menyusun kebijakan dan pembangunan. Dikutip dari komposisi penduduk tahun 2019, berikut jenis komposisi penduduk yang paling sering jadi acuan di Indonesia. Komposisi penduduk berdasarkan umur. Komposisi digunakan untuk mengelompokkan penduduk suatu negara atau daerah berdasarkan rentang usia tertentu. Pengelompokan ini biasanya ditunjukkan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan usia non-produktif. Komposisi ini mempengaruhi struktur penduduk di suatu wilayah. Secara umum, struktur penduduk dibedakan menjadi struktur penduduk muda, usia kurang atau sama dengan 14 tahun. Negara didominasi penduduk usia muda. Penduduk usia muda disebabkan tingkat kelahiran yang tinggi dibanding tingkat kematian. Struktur penduduk dewasa usia 15-64 tahun. Negara didominasi penduduk usia dewasa. Struktur ini dipengaruhi tingkat kelahiran dan kematian yang sama-sama rendah. Struktur penduduk tua usia lebih dari atau sama dengan 65 tahun. Negara didominasi penduduk lanjut usia. Struktur ini dipengaruhi tingkat kelahiran yang rendah, tetapi tingkat kematian tinggi.
Lewat komposisi ini, rasio beban ketergantungan bisa ditentukan. Rasio beban ketergantungan menunjukkan jumlah penduduk yang tidak produktif dan produktif. Kelompok muda dan tua merupakan penduduk tidak produktif, sedangkan kelompok dewasa termasuk produktif. Kelompok yang produktif menanggung beban mereka yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungannya, maka semakin tinggi beban yang ditanggung. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk menentukan rasio jenis kelamin dan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh rasio jenis kelamin bayi lahir, tingkat kematian berdasarkan jenis kelamin, tingkat migrasi berdasarkan jenis kelamin. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Teman setia, Ibu melanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas tentang jumlah penduduk Indonesia. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil merilis data penduduk Indonesia semester 1 tahun 2020. Berdasarkan data kependudukan semester 1 2020 itu, jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Dilansir dari siaran pers Dukcapil Kemendagri, dari jumlah itu sebanyak 135.821.768 orang adalah penduduk laki-laki. Jumlah ini mengalami kenaikan 0,71% dibandingkan tahun 2019, yakni 134.858.411 jiwa. Dan Jawa Timur dengan penduduk perempuannya lebih tinggi, 31.531 jiwa daripada laki-laki. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, saya Bu Iva dan Bu Woro akan memberikan salam kepada yang sedang streaming di Facebook dan audio Suara Salatiga. Selamat bergabung dengan kami. Semoga menikmati belajar bersama Suara Salatiga, mata pelajaran IPS, tema dinamika kependudukan pada sore hari ini. Lagu yang barusan diputar memberi pesan untuk anak-anak semua agar belajar menghargai orang lain, terutama orang tua yang membesarkanmu, sehingga menjadi seperti sekarang ini, dan juga para guru kalian. Perlu kalian ketahui bila di era pandemi ini, Bapak Ibu guru bekerja sangat ekstra keras dalam pembelajaran daring. Bila diperbolehkan curhat, kadang kami harus ngelus dodo. Tahu kan ngelus dodo seperti apa? Bagaimana tidak? Soal yang kami buat 50 butir, membuatnya selama 1 minggu, ternyata anak-anak mengerjakan 10 menit sudah selesai dan nilainya di bawah KKM. Untuk itu hargailah soal daring, berarti kalian menghargai diri sendiri. Selain itu, makna dari lagu ini adalah para guru mempunyai cinta yang luar biasa kepada para anak didiknya. Walaupun hanya bertemu lewat Zoom, Google Classroom, Prakasita, WA, dan lain-lain. Maukah anak-anak dicintai para guru? Tentu jawabannya mau. Oke, mari kita lanjut ke materi. Pada tingkat kabupaten kota, dari 514 kabupaten kota terdapat 96 kabupaten kota yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Adapun kabupaten dengan jumlah perempuan tertinggi dibandingkan laki-laki adalah Kabupaten Sumeneb
yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 34.032 jiwa daripada laki-laki. Dari 34 provinsi terdapat 30 provinsi yang memiliki jumlah penduduk laki-laki paling banyak ketimbang perempuan. Provinsi dengan jumlah laki-laki tertinggi dibandingkan dengan perempuan adalah Jawa Barat yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi 658.379 jiwa dibanding perempuan. Pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kedua, persebaran penduduk yang tidak merata. Ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga menjadi beban ketergantungan tinggi. Keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kita lanjut lagi ya perjumpaan kita. Ini sudah ada Bu Guru hebat yang siap mengajar. Ada Bu Muslihatun dan juga ada Bu Woro. Selamat sore Bu. Selamat sore. Nah, ini sore ini sudah ada yang bertanya loh Bu Guru. Berarti kita langsung sebutin saja ya siapa yang bertanya gitu ya Bu Guru ya. Iya. Baiklah. Ini tadi sudah ada dari nomor baru. Selamat datang ini di Radio Suara Salatiga. Ini saya Risma Bilkis dari SMPN 1 SMPN 2 Kota Salatiga. Ini mau bertanya Kak, materi kelas 7 tema penduduk Indonesia, pertanyaannya penduduk Indonesia itu sangat banyak, bahkan nomor 4 di dunia, begitu Bu Guru. Ini mohon dijelaskan apa saja usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia yang sangat banyak tersebut, begitu Bu Guru. Oh, begitu Bu Ivan, kita jawab bersama-sama ya. Iya, siap Ya. Bu Woro. Itu boleh itu langsung dijawab dulu? Silakan Bu Woro. Oh, langsung jawab Iya, sekarang. langsung Wah dijawab. ya ini pas. Langsung dijawab. Oke, terima kasih tadi yang bertanya Risma Bilkis ya, Risma ya. Iya, Dek Risma ini. Oke Risma, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaanmu. Penduduk Indonesia sangat banyak dan pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa cara yang dilaksanakan oleh pemerintah kita. Yang pertama, meningkatkan jumlah tim medis di setiap rumah sakit. Yang kedua, memberikan penyuluhan-penyuluhan dalam masyarakat. Yang ketiga, memberlakukan program wajib belajar 12 tahun, berarti SD, SMP, SLTA gitu ya? Iya. Iva ya? Iya, betul. Berikutnya, meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang merata di setiap daerah agar tidak ada orang-orang yang pergi ke kota atau urbanisasi. Berikutnya, menyediakan berbagai fasilitas yang memadai. Berikutnya, memberikan sosialisasi usaha rakyat agar rakyat bisa berusaha di era pandemi ini. Memberikan beasiswa untuk pelajar yang berprestasi agar mereka bisa belajar sampai ke tingkat yang lanjut. Menggalakkan program KB agar tidak ada orang yang mempunyai putra sampai 10 orang atau lebih.
Menggalakkan transmigrasi, maksudnya agar merata tidak hanya ada di Pulau Jawa saja yang padat penduduknya. Mengadakan pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, ada laboratorium, ada lab komputer dan sebagainya. Meningkatkan mutu guru melalui penataran, pelatihan, webinar, diklat dan sebagainya. Mencanangkan GNOTA, kemudian memberi bantuan kuota bagi siswa dan guru. Begitu Risma? Oh ya, ini Dek Risma jawabannya, semoga jelas ya tadi ya Dek Risma ya. Terima kasih sudah semoga bertanya. Bisa Kemudian, memuaskan. Ya benar, Dek Risma Bilkis dari SMP Negeri 2 Salatiga. Kemudian ini juga banyak yang bertanya, tapi kita pilih-pilih saja ya Bu Guru ya. Iya. Ini salah satunya ada di Arka Zura, selamat sore dulu. Ini bertanya juga, Bu nanti boleh minta materinya IPS nggak Bu? Gitu, boleh nggak ya Bu? Boleh sekali. Oh boleh ya. Iya. Nanti kita siapin dulu. Kemudian ini ada yang bertanya, ini pertanyaan menarik sekali Bu Guru. Boleh jawab dulu. Assalamualaikum, saya Putri dari Salatiga, SMP Muhammadiyah Plus Salatiga ini. Mau bertanya untuk sesi siaran bebas IPS hari ini, apa itu manfaat bagi Indonesia dengan berbagai keragaman budaya, etnik dan suku bangsa? Itu manfaatnya apa saja begitu? Oke. Itu nanti akan saya jawab nanti. Gitu ya. Pak, berarti Mbak Putri ini sudah mungkin membuka buku ya, karena kita belum masuk ke materi itu. Oh begitu ya? Iya. Itu di luar topik ya berarti ya? Iya. Gitu. Oke, tapi menarik sekali. Nanti akan saya jawab setelah kami melanjutkan materi tentang keragaman budaya. Oke, wah sudah nggak sabar, apa langsung saja ini materinya? Oke. Oke. Ya. Sebelum kita membahas tentang keragaman budaya, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk Indonesia, melanjutkan dari Bu Woro tadi. Dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah atau BOS, program wajib belajar, dan sebagainya. Nah, setelah kita membahas tadi tentang pertumbuhan penduduk, selanjutnya kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik, yaitu keragaman budaya. Mari. Oke, terima kasih Bu Iva. Teman setia dimanapun berada, mari kita lanjut ya materi kita. Keragaman budaya. Kamu sudah memahami bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Karena Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bentuk kebudayaannya juga beragam. Setiap daerah memiliki kebudayaan daerah yang khas. Keragaman budaya daerah dapat diketahui melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni pertunjukan, upacara adat, dan sebagainya. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat suatu daerah. Selain itu, bentuk rumah juga dipengaruhi oleh lingkungan alam daerahnya. Lihat rumah joglo yang memiliki ciri khas berupa 4 tiang penyangga utama atau sokoguru yang merupakan lambang penentu arah mata angin, dan tumpang sari yang merupakan susunan terbalik yang disangga oleh sokoguru. Amati pula rumah bubungan tinggi dari Kalimantan Selatan dan rumah limas dari Sumatera Selatan. Bentuknya menyerupai rumah panggung. Kondisi alam Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan memiliki banyak sungai. Model rumah panggung cukup baik untuk daerah tersebut, dikarenakan jika air menguap atau banjir bisa menjadi perlindungan dan keluarga.
Keragaman budaya Indonesia juga dicirikan oleh keanekaragaman pakaian adat. Pakaian adat tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang banyak mendapat perhatian karena keindahannya. Model pakaian, warna, dan hiasannya berbeda antara daerah satu dan daerah yang lain. Pakaian adat dipakai pada waktu upacara-upacara adat, misalnya kematian, perkawinan, kelahiran, dan kegiatan ritual dari setiap suku. Pakaian adat biasanya dilengkapi dengan senjata tradisional hingga terlihat makin indah. Kekhasan lain dapat ditunjukkan dari bentuk senjata yang digunakan sebagai simbol daerah. Selain pakaian adat, lagu merupakan salah satu bentuk daerah yang juga bisa digunakan untuk mengungkapkan perasaan manusia. Lagu daerah bercirikan kedaerahan. Lagu daerah umumnya menggunakan bahasa daerah. Ada lagu yang menggambarkan keindahan alam daerahnya. Ada pula yang menggambarkan perjuangan masyarakatnya. Contohnya adalah lagu Bubuy Bulan. Baik teman setia, lagu Bubuy Bulan. Tentu kalian tahu kan dari daerah mana? Ya, dari Provinsi Jawa Barat. Sebelum masuk ke materi berikutnya yang hanya sebenarnya tinggal sedikit, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri dari SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Tadi pertanyaannya adalah apa manfaat bagi Indonesia dengan berbagai keragaman budaya etnik, suku bangsa, dan lain-lain. Akan coba saya jawab, banyak sekali manfaatnya. Ada, kalau saya tarik garis besarnya, yang pertama adalah keberagaman suku bangsa tersebut mengakibatkan keberagaman hasil budaya seperti jenis tarian, alat musik, dan adat tradisional. Bahkan seperti kita ketahui dalam satu suku namun berbeda wilayah kabupaten pun akan ditemukan beragam budaya dan kesenian yang tak sama. Nah, kemudian manfaat keragaman budaya yang lain dalam bidang pariwisata, antara lain menarik banyak wisatawan. Karena masing-masing wilayah memiliki budaya yang unik dan menarik. Apalagi jika keunikan budaya berpadu dengan panorama alam yang indah. Seperti kawasan wisata di Bali, Candi Borobudur, dan Prambanan di Jawa Tengah. Jogja, Lombok, Bunaken di Sulawesi Utara, Minangkabau yang didukung dengan warisan budaya. Kemudian ada juga seperti yang teman setia tahu, sendera tari Ramayana yang menceritakan tentang Rama dan dipentaskan di kompleks Candi Prambanan. Kemudian manfaat keberagaman budaya di Indonesia dalam bidang pariwisata juga bisa menambah devisa negara. Semoga bisa bermanfaat untuk jawaban saya tadi. Oke, terima kasih ya Bu Muslihatun ya. Tadi jawabannya seperti itu untuk Dek Putri dari Salatiga SMP Muhammadiyah. Nah, tadi ada pertanyaan lagi sebenarnya. Ini pertanyaan juga bagus sekali dari, boleh disebutin ya? Ya. Oke, Bu Guru, ini dari, ini siapa ya tadi ya? Oh, Dek Satria kalau nggak salah, benar. Halo penyiar radio Suara Salatiga, ini bergabung via streaming. Nama saya tuh Satria Bagus Prameswara. Asal SMP 6 Salatiga, mau nanya nih, Salatiga itu peringkat penduduk terpadat di Jawa Tengah itu yang keberapa ya? Gitu dari Dek Satria. Kalau boleh Ibu menjawab, Ya. Salatiga itu penduduknya peringkat 3 di Jawa Tengah setelah Magelang dan Surakarta. Begitu ya Dek Satria ya? Oh ya, semoga Dek Satria paham. Dan juga tadi ada yang menanyakan dari Dek Arkazura. Ini yang tadi mau minta materinya tadi, Bu. Nih, apakah ada dinamika kependudukan tentang miskin atau kayanya orang? Mohon penjelasannya. Kemudian, apakah negara ini sudah memberi tempat untuk mengurangi kepadatan penduduk? Begitu. Baik, untuk lebih lanjutnya nanti Ya. materi akan saya kirimkan kemana ya? Oh ya, nanti bisa via WhatsApp nanti. Iya, bisa iya. Baik, Bu Woro akan memberikan sedikit lagi materi. Oke, baiklah. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk Ibu berikutnya adalah tarian daerah. Seni tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak.
Tarian daerah menampilkan kekhasan daerahnya masing-masing. Tarian memiliki makna dan simbol tertentu. Ada pemujaan kepada Tuhan, penyambutan tamu, ada juga kegembiraan muda-mudi atau tentang kepahlawanan. Contoh, tarian menyambut tamu adalah tari saman dari Aceh, tari pendet dari Bali, tari gambyong dari Jawa Tengah. Tarian yang menunjukkan keperkasaan contohnya adalah tari reog dari Ponorogo dan tari cakalele dari Maluku. Keragaman religi. Indonesia memiliki keragaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ajaran suatu agama maupun segala keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber sikap dan segala perilaku kita dalam menjalani kehidupan. Setiap agama menjunjung tinggi kejujuran dalam segala tindakan, tolong-menolong, dan saling menghargai antar sesama. Ajaran agama tidak hanya untuk dipelajari saja, namun harus diiringi dengan ketaatan. Sudahkah kamu mengamalkan ajaran agamamu dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari? Semoga sudah semuanya ya Bu Woro. Amin. Amin. Wah, luar biasa sekali. Wah, terima kasih untuk Ibu Guru yang sudah memberikan materi tentang IPS ya. Waduh, Iya. tapi tak terasa waktu itu, waduh, cepat berlalu Bu Guru. Iya, Iya. tidak terasa. Iya, ini teman setia dan juga Kak Roy sebenarnya ingin menyimak lebih lanjut, tapi gimana lagi nih Bu Guru? Waktunya habis Bu Guru ya. Jadi teman setia, ini terima kasih atas kebersamaannya. Ya, sama-sama. Juga terima kasih untuk Ibu Muslihatun dan juga Ibu Woro, terima kasih sudah hadir di studio ya. Ya, sama-sama. Oke, mungkin satu lagi boleh sampaikan pesan-pesan untuk adik-adik yang sedang belajar di BBS untuk sore hari ini. Baik, pesannya adalah walaupun di pembelajaran daring, semoga kalian tetap semangat. Tetap semangat. Oke, baiklah. Dari Bu Woro, ini Oke, gimana saya nih tambahkan. pesannya? Ya? Terima kasih perhatiannya dari adik-adik dan teman semua, Ya. teman setia semuanya. Ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Oke, benar sekali. Terima kasih. Begitu untuk teman-teman hebat Radio Suara Salatiga. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir dan berjumpa kembali untuk mata pelajaran IPS. Semoga corona lekas sirna ya Bu Guru ya. Biar Amin. bisa bertemu di kelas. Amin. Oke, begitu Kak Roy undur diri. Sesaat lagi akan kita ikuti acara 3PM di Radio Suara Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you ciao. Bye-bye. Mari Bu Guru. Bye-bye. Bye-bye.